Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yujika Afirah, ingin menjawab pertanyaan. 1. Jelaskanlah konsep sosiologi pendidikan, definisi, latar belakang, dan tujuan. Jawabannya, sosiologi pendidikan adalah cabang dari sosiologi yang membahas struktur dan proses pendidikan di masyarakat, baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, ini membahas tentang aspek-aspek sosial dari pendidikan pada tingkat individu, keluarga, maupun sekolah. Sedangkan secara umumnya, ini membahas tentang ide maupun peranata yang mempengaruhi terhadap struktur dan dinamika proses pendidikan. Adapun latar belakangnya, sosiologi pendidikan ini muncul sebagai suatu keharusan sejarah karena dalam masyarakat terbuktinya pendidikan menunjukkan alat yang cukup ampuh untuk memunculkan perubahan-perubahan sosial. Pendidikan juga menjadi faktor menentukan untuk menilai maju mundurnya suatu masyarakat. Masyarakat ini pun yang pesat juga menjadi pendorong bagi perkembangan sosiologi pendidikan seperti saat ini. Tujuan pendidikan ini memberi para guru atau calon guru agar mampu mengetahui, memahami, menerapkan, dan melaksanakan dimensi sosiologi dalam pendidikan sehingga tercapainya pendidikan. 2. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing yang sekarang diganti dengan physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu interaksi sosial tetaplah berjalan, karena sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Jawabannya adalah interaksi sosial selama pandemi COVID-19 di sekitar rumah saya itu sangat sulit, karena adanya sebagian masyarakat untuk menjaga jarak dan menjaga komunikasi dengan masyarakat lainnya, sehingga dalam bidang ekonomi pun juga sulit dan sebagian hanya menggunakan gadget HP. 3. A. Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring selama pandemi COVID-19 ini telah mengubah pelaksanaan proses belajar mengajar yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung. Namun pada saat ini proses belajar mengajar ini menggunakan aplikasi seperti Zoom, Clubhouse, e-learning, video konferensi, dan sebagainya. Ini salah satu usaha yang dilakukan agar terjalinnya hubungan antara dosen dan mahasiswa, sehingga terciptanya diskusi. Namun terjadinya pandemi COVID-19 ini membuat proses belajar mengajar ini kurangnya efektif, dan banyak mahasiswa mengeluh dengan koneksi jaringan yang agak lelet. Namun mahasiswa pun mengusahakan bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Teori ruang kelas di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menggunakan perilaku dominatif dan integratif. Gaya kepemimpinan yang autoritatif, demokratik, leisure fresh, teacher center, dan Renit Center melakukan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Menurut saya, sebaiknya kita dapat mengetahui kebenaran bukannya dari guru, namun masih banyak lagi sumber. Saya akan menganalisis perilaku dominatif dan integratif. Pada perilaku dominatif, kita ketahui ini hanya menggunakan kebenaran dari guru saja. Menurut saya, sebaiknya kita harus mengetahui itu kebenaran bukan dari guru saja, namun dari sumber-sumber lainnya seperti jurnal, buku, dan referensi lainnya.
Dan perilaku integratif ini bukan guru saja bermotivasi, namun keluarga, teman pun juga bisa bermotivasi untuk peserta didik. Dan keluarga ini pun sangat penting dalam sumber memotivasi anaknya, sehingga anak pun mulai mengikuti perkataan orang tua, dan teman pun mungkin bisa membuat peserta didik ini bermotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin gaya kepemimpinan yang otoriter, democratic, laissez faire, dan teacher center dan trainee center ini. Mungkin pada saat ini dosen harus mengerti dengan keadaan mahasiswa yang agak susah nyari referensi, dan seharusnya dosen juga memberikan penjelasan di awal pembelajaran dan memberikan link untuk buku bacaan mahasiswa. Dosen pun tidak seharusnya cuek terhadap mahasiswa dan mementingkan kepribadian, sehingga mahasiswa pun saat ini hanya diberi tugas dan tugas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.